Anda kembali bersama kami dan pemirsa, kita lanjutkan kembali dialog. Dan pertama kami akan kembali menanyakan kepada Pak Anam. Pak Anam, melihat dari kasus ini, apa yang sebaiknya dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga apa sanksi yang seharusnya dijerat oleh pelaku? Silakan Pak Anam. Iya, kalau secara kasusnya sendiri sudah dilakukan ya dengan penempatan tersangka dengan pasal 340 dan lain sebagainya. Itu kan ya pasti itu akan dipecat gitu. Ada pemecatan dengan tidak hormat, terus ada proses pidana. Nah, menurut saya ini penting dalam satu peristiwa. Tapi kan sebagai satu bentuk pencegahan memang mekanismenya harus terus-menerus, misalnya soal penggunaan senjata, psikologi dan lain sebagainya, sehingga tidak emosi ketika pegang senjata. Tapi lepas dari itu, momen kasus ini sebenarnya merefleksikan kita bagaimana hubungan-hubungan, misalnya kalau di Polres Solok sana antara penambang ya, karena kasus tambang ilegal di sana kan udah lama gitu, makanya ditindak hukum oleh Kasat Reskrim. Nah itu ya mulailah bersih-bersih sehingga ini menjadi satu gerakan yang baik gitu ya untuk refleksi diri, termasuk juga menjadikan tindakan hukum itu profesional, tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Nah oleh karenanya dengan peristiwa ini minimal di Polres Solo jadi cek siapa saja, apakah ada selain pelaku misalnya yang terkait urusan tambang ilegal. Karena ini serius mengancam penegakan hukum yang dilakukan oleh teman-teman kepolisian. Nah kalau tindakan hukum atau penegakan hukum itu mendapatkan halangan, ya berarti masa depan negara hukum kita juga terancam gitu. Nah kami mendukung tindakan untuk melakukan tindakan profesional bersih-bersih terhadap siapapun yang merintangi, menghalangi penegakan hukum yang dilakukan oleh teman-teman kepolisian. Termasuk juga dalam kasus ini artinya Anda juga mendukungkah bahwa Kompolnas mendukung diberlakukannya pasal berlapis terhadap pelaku, tidak hanya kemudian pembunuhan berencana 340 tapi juga menghalangi proses penyidikan? Kalau lihat fakta peristiwanya dan itu juga sudah dijelaskan oleh Humas ya kami sangat mendukung gitu. Karena memang faktanya demikian kan, kalau penyempatan pasal itu ya sesuai dengan faktanya saja. Tapi lepas dari soal itu ya secara institusi seperti apa yang dikatakan oleh Pak Kapolri harus tindak tegas ya, dan ini menjadi refleksi bersama. Lah salah satu tindakannya di luar konteks tindakan hukum adalah bentuk prevention. Apa itu? Ya salah satunya bersih-bersih anggota oknum kalau memang ada kaitannya dengan tambang ilegal ini. Sehingga kedepannya penegakan hukum terhadap tambang ilegal yang dilakukan oleh Polres gitu ya, Polres Solok itu tidak ada halang-halangan lagi, dan ini bisa menjadi refleksi bagi teman-teman wilayah di tempat wilayah yang lain, Polres-Polres yang lain, Polda-Polda yang lain. Dan ini penting sinyal ini, simbol ini kepada seluruh Polda. Kami mendukung penegakan hukum yang profesional, kami mendukung penegakan hukum bagi siapapun yang merintangi penegakan hukum oleh teman-teman kepolisian. Berkaca dari kasus ini, Pak Ito, apakah menurut Anda diperlukan pengetatan lagi peraturan kepada aparat yang memegang senjata api? Apakah diperlukan pula tes psikologis kepada aparat tersebut, Pak Ito? Pengalaman saya Mbak ya, tes psikologis itu dilakukan secara berkala. Tapi kalau lihat daripada si pelaku itu kan sudah 1 tahun lagi dia pensiun. Latar belakang pelaku pengalamannya adalah di pasukan elit ya. Pasukan elit Brigade Mobil, pasti dia sudah pernah mengikuti beberapa kali operasi kepolisian. Nah, kalau orang mau menembak itu tentunya dia harus satu punya sesuatu mental yang sangat kuat ya. Kemudian yang kedua dia bisa melakukan dan dia biasa melakukan dalam bentuk latihan. Nah, di sini bukan melihat bahwa dia itu mampu atau tidak, tapi ada faktor psikologis apa sampai dia kemudian melakukan penembakan dengan maksud untuk bukan melukai, melumpuhkan, tetapi membunuh seseorang ya. Saya kira tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Irwan Anam, ya saya juga sependapat ya, kan ini juga sesuatu yang bisa masukkan kategori bahwa yang bersangkutan adalah merintangi penyidikan ya, merintangi penyidikan masuk dalam pasal 282 KUHP ya. Nah saya kira mungkin masalah senjata ini ya
sulit ya, karena orang kalau sudah pegang senjata itu pada saat tesnya itu semua pasti baik ya. Nah, tentunya secara situasional, apakah yang bersangkutan itu ada hal-hal yang membuat akhirnya menyalahgunakan penggunaan senjata. Nah, ini tentunya akan menjadi pelajaran atau pendalaman dari pihak Propam yang akan dijadikan referensi tentunya bagi Polda lain. Mudah-mudahan kasus ini tidak terjadi di tempat lain, dan ini bukan merepresentasikan kondisi Polri saat ini ya, karena ini hanya merupakan oknum dari satu tempat. Nah, saya kira juga ini pelajaran yang sangat baik, apalagi di kawal Kompolnas. Saya kira tidak ada hal-hal yang mungkin akan disembunyikan. Nah, demikian, Pak. Iya, Pak Ito, kan kalau misalnya kita melihat kasus ini tanpa mendahului nanti hasil dari pihak polisian ya, tapi paling tidak ada kecurigaan diduga ada keterlibatan dari oknum polisi dalam urusan tambang ilegal ini. Tapi kalau Pak Ito melihat secara lebih menyeluruh begitu ya, bagaimana kemudian kita bisa menghapus secara tuntas beberapa hal kasus-kasus yang kemudian di-backing oleh aparat kepolisian, Pak Ito? Masalahnya gini, Mbak, ya, harus jujur bahwa saat ini tingkat kesejahteraan bagi anggota kepolisian itu jauh dari memadai ya. Tentunya ini pun juga akan bisa membuat orang gelap mata yang ada terlibat judi online, kemudian menjadi backing, karena itu mungkin sesuatu yang wajar ya kalau dilihat daripada nilai seorang manusia yang ingin memenuhi kebutuhan hidupnya, apalagi misalnya seseorang menjelang pensiun, dia akan berpikir pada saat pensiun, gaji pensiun dengan gaji pada saat dinas itu jauh ya. Nah, ini tentunya harus mendapatkan juga perhatian daripada pemerintah ya, karena dimanapun juga di negara-negara maju itu kesejahteraan dari anggota penegak hukum maupun tentaranya itu mendapatkan perhatian yang demikian besar ya. Jadi bukan berarti ini diperbolehkan ya, tapi ini sesuatu yang manusiawi ya. Ya, ini tentunya harus didalami apakah memang kehidupan yang bersangkutan itu dalam keadaan yang cukup atau mungkin keadaan yang di bawah daripada kecukupan. Nah, ini juga harus menjadi pendalaman daripada teman-teman dari Kompolnas maupun dari Polda. Tapi bagaimanapun juga apa yang dilakukan itu jelas 100% adalah melanggar hukum pidana, apalagi menghilangkan nyawa orang. Dan itu adalah temannya sendiri ya. Betul. Dari keluarga besarnya, itu sangat kita sesalkan ya, termasuk keluarga besar Polri, termasuk saya. Saya kira itu yang mungkin harus referensi ya, Mbak ya, bagi Polda yang lain dan juga bagi pemerintah. Nah, bagi penambang ilegal ini harus ditusuk tuntas ya, karena pengalaman saya hadapi penambang ilegal ini kadang-kadang kita akan berhadapan dengan masyarakat. Itu dia, Pak. Masyarakat itu sudah ya selama ini mereka sudah bekerja, tapi karena tidak ada izin ya mereka nekat. Nah, karena ada penegakan hukum, yang didekati adalah aparat penegak hukum supaya mereka aman, tidak ditegakkan. Nah, ini yang mungkin sesuatu yang dilematis ya, Mbak ya. Oke, ya kita akan tunggu nanti bagaimanakah proses hukum yang sedang dilakukan oleh Polda Sumbar. Terima kasih Pak Ito, terima kasih Pak Anam juga atas waktunya di Kabar Petang hari ini. Selamat bertugas kembali, salam sehat untuk Anda semua. Terima kasih.